Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ikraman wa takdiman. Kami haturkan kepada beliau Bapak Mutafakin Billah LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum dan para teman-teman yang bahagia. Yang pertama, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas beliau kita mengenal yang mana yang hak dan mana yang batil. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Muftasibaweh, NIM 070403200135. Nama saya Monika Dianti Fijatullah, NIM 070403200133. Nama saya Muhammad Hafid Daifullah dari kelas C3 dengan NIM 070403200134. Yang pertama, memahami kontribusi filsafat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Sebagai induk dari segala ilmu, filsafat telah berjasa dalam kelahiran sebuah disiplin ilmu, kajian, gagasan, serta aliran pemikiran sebagai ideologi. Ada mulanya ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat dan ilmu-ilmu khusus yang menjadi bagian dari filsafat. Sehingga ada yang mengatakan bahwa filsafat itu sebagai induk atau ibu ilmu pengetahuan. Karena objek material filsafat itu sangat umum, yaitu secara seluruh kenyataan. Padahal ilmu-ilmu membutuhkan objek material yang khusus. Namun hal ini tidak berarti hubungan filsafat dan dengan ilmu-ilmu khusus menjadi terputus. Disinilah filsafat berusaha untuk menyatu padukan masing-masing ilmu. Adapun tugas filsafat adalah mengatasi spesialisasi dan merumuskan suatu pandangan hidup yang didasarkan atas pengalaman kemanusiaan yang luas. Oleh karena itu, filsafat merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara alami dari makhluk yang berpikir. Nah, ilmu sendiri berasal dari keingintahuan manusia terhadap sesuatu, sedangkan filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia tentang mencari kebenaran dalam menjalani hidup. Banyak hal yang dapat diketahui dengan mempelajari filsafat bagi manusia. Berfilsafat itu berarti mengatur hidupnya seinsaf-insafnya, senetral-netralnya dengan perasaan tanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap dasar hidup yang sedalam-dalamnya, baik pada Tuhan, alam, ataupun kebenaran. Dengan kata lain, filsafat merupakan hal mendasar yang pada dasarnya dimiliki oleh umat manusia. Setiap manusia, baik yang tergolong terpelajar maupun yang tergolong awam sekalipun, memiliki kemampuan untuk berpikir mengenai hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, dunia manufaktur yang merupakan lahan berkarya bagi kalangan teknik industri yang sangat ini mengalami revolusi keempat, yang mana memiliki karakteristik utama kemajuannya adalah interaksi antara mesin dan mesin, yang menyebabkan berkurangnya volume peran tenaga manusia, operator, dan meningkatkan peran tenaga manusia yang memiliki kompetensi tinggi. Nah, ini merupakan tantangan di era informasi global yang menuntut dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang teknik industri, agar mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan industri seiring dengan perkembangan sains dan teknologi informasi yang melaju dengan cepat. Nah, dari sinilah keilmuan teknik industri diperlukan landasan yang kuat tentang ilmu pengetahuan sebagai langkah untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi. Tantangan lain dari dampak era informasi global adalah peran manusia sudah tergeserkan oleh teknologi. Ini merupakan permasalahan juga dari revolusi industri yang secara fundamental akan mengubah cara kerja, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Ini adalah bentuk transformasi yang sedang terjadi. Namun sejak transformasi ini berdampak positif, konsekuensinya apa yang timbul harus bisa diseimbangkan dengan munculnya peluang yang ada. Di sisi lain, tanpa mengesampingkan peran manusia yang telah tergantikan oleh mesin, manusia mempunyai peran yang sangat penting sebagai penggerak teknologi.
misalkan teknologi modern ICT, Information Communication Technology, seperti sistem informasi rantai pasokan digital atau DSC, Digital Supply Chain, mengakibatkan akselerasi yang cukup signifikan terhadap aktivitas bisnis dalam era informasi global di masa mendatang. Suplai produksi dan layanan permintaan produk dapat dikirim ke seluruh Indonesia dalam waktu cepat, sedangkan cara instan pula solusi menyuplai dapat dibentuk dan ditentukan saat itu pula. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan sistem logistik yang lebih efektif dan efisien. A. Peran strategis filsafat umum terhadap perkembangan keilmuan teknik industri. Dalam sejarah perkembangan teknik industri mengenal 5 aliran berpikiran, yaitu era manajemen ilmiah, era administrasi dan perilaku manajemen, era sains, manajemen era sistemik terintegrasi, serta yang terakhir era global dan informasi. Era manajemen ilmiah ditandai dengan babak baru dalam disiplin kerekayasaan engineering yang mengutamakan aspek manusia teknik dalam manajemen dan ekonomi untuk efisiensi dan produktivitas. Kelahiran teknik industri diawali dari revolusi industri di Inggris pada awal dekade abad 18 tahun 1769 sampai 1800, yaitu diketemukannya mesin uap steam engine oleh James Watt. Revolusi industri pertama mampu membawa perubahan fundamental dalam bidang produksi yang signifikan, yaitu dari sistem industri rumah tangga menjadi sistem industri fabrikasi. Akibat perubahan ini terjadilah substitusi tenaga manusia bergeser ke teknologi mesin sehingga secara cepat meningkat kapasitas pabrik. Sementara itu, di bidang ekonomi pada tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1832, Charles Babbage dalam bukunya On Economy of Machinery and Manufactures membuahkan konsep untuk peningkatan produktivitas dalam pembagian kerja berdasarkan spesialisasi atau keahlian dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Konsep ini kemudian membuahkan 2 kajian. Yang pertama, hubungan manusia dan mesin dalam sebuah sistem kerja. Yang kedua, analisa sistem produksi untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja yang ada. Winjo Soebroto Sri Tomo 1997. Dimensi ilmu dan teknologi. Pertumbuhan ilmu dan teknologi sekarang ini sangat pesat dan dampaknya sangat besar terhadap kehidupan setiap orang. Sehingga boleh dikatakan kini setiap segi dan tahap kehidupan seseorang tersentuh oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi bukanlah entitas yang sederhana karena bersangkut paut dengan dorongan hakiki dan naluri kreatif dalam diri manusia. Bagaimana hubungan senyatanya antara ilmu dengan teknologi yang saling berkaitan dan saling gayut mempengaruhi. Ilmu dan teknologi jika dikaji dari berbagai aspek dan nuansanya, maka ada titik singgung antara keduanya, yakni 1. Baik ilmu dan teknologi merupakan komponen dan kebudayaan. 2. Baik ilmu dan teknologi memiliki aspek ideasional maupun faktual, dimensi abstrak maupun konkret, dan aspek teoritis maupun praktis. Terdapat hubungan dialektis antara ilmu dan teknologi. Pada suatu sisi, ilmu menyediakan bahan pendukung penting bagi kemajuan teknologi, yakni berupa teori-teori. Pada sisi lain, penemuan teknologi sangat membantu perluasan cakrawala
penelitian ilmiah, yakni dengan dikembangkannya perangkat penelitian berteknologi muktadir. Bahkan dapat dikatakan saat ini kemajuan ilmu mengandalkan dukungan teknologi. Sebaliknya, teknologi mengandalkan dukungan ilmu. C. Dampak teknologi terhadap manusia dan lingkungan. Teknologi merupakan hasil karya manusia untuk mengolah lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengannya. Teknologi juga merupakan instrumen bagi manusia dalam memenuhi tidak hanya kebutuhan dasarnya, di antaranya yaitu pangan, mobilitas, komunikasi, serta pertahanannya. Akan tetapi, juga kebutuhan untuk meningkatkan mutu kehidupan, quality of life. Teknologi menjadi suatu subjek krusial atas penguasaannya. Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik karena manusia dipengaruhi oleh lingkungan, maka lingkungan teknologi juga mempunyai dampak terhadap manusia. Teknologi awal yang sederhana seperti teknologi kayu, batu, dan tulang. Sedikit jumlahnya dan lambat tumbuhnya, sehingga mempengaruhi terhadap manusia tidak segera muncul teknologi muktadir yang berkembang besar-besaran dengan laju yang cepat. Dampaknya terhadap manusia yang luas dan dalam pengaruh itu dapat langsung atau primer, dan dapat pula sekunder atau tersier. Bagi kemajuan teknologi, yakni berupa teori-teori, pada sisi lain, penemuan teknologi sangat membantu perluasan cakrawala penelitian ilmiah, yakni dengan dikembangkannya perangkat penelitian berteknologi muktadir. Bahkan dapat dikatakan saat ini kemajuan ilmu mengandalkan dukungan teknologi. Sebaliknya, teknologi mengandalkan dukungan ilmu. C. Dampak teknologi terhadap manusia dan lingkungan. Teknologi merupakan hasil karya manusia untuk mengolah lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengannya. Teknologi juga merupakan instrumen bagi manusia dalam memenuhi tidak hanya kebutuhan dasarnya, di antaranya yaitu pangan, mobilitas, komunikasi, serta pertahanannya. Akan tetapi, juga kebutuhan untuk meningkatkan mutu kehidupan, quality of life. Teknologi menjadi suatu subjek krusial atas penguasaannya. Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik karena manusia dipengaruhi oleh lingkungan, maka lingkungan teknologi juga mempunyai dampak terhadap manusia. Teknologi awal yang sederhana seperti teknologi kayu, batu, dan tulang. Sedikit jadi suatu subjek krusial atas penguasaannya. Manusia dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik karena manusia dipengaruhi oleh lingkungan, maka lingkungan teknologi juga mempunyai dampak terhadap manusia. Teknologi awal yang sederhana seperti teknologi kayu, batu, dan tulang. Sedikit jumlahnya dan lambat tumbuhnya, sehingga mempengaruhi terhadap manusia tidak segera muncul teknologi muktadir yang berkembang besar-besaran dengan laju yang cepat. Dampaknya terhadap manusia yang luas dan dalam pengaruh itu dapat langsung atau primer, dan dapat pula sekunder atau tersier.